Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Yumi Shiwa dan teman-teman saya, Fendi, Angelin, Rizky, Jevianti, Imam, Tony, Angelin, Erik, dan Rizkyanto. Kepada teman-teman yang lainnya dipersilahkan untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih Yumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu environmental cost. Secara historis, perusahaan sering melepaskan kontaminan ke atmosfer dan air tanpa menanggung biaya penuh dari kegiatan tersebut. Banyak orang percaya bahwa pencemar harus menanggung biaya penuh dari setiap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produksi barang dan jasa. Dengan menanggung biaya penuh, perusahaan kemudian dapat mencari metode produksi yang lebih efisien. Efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan harga kompetitif yang memenuhi kebutuhan pelanggan sambil secara bersamaan mengurangi dampak lingkungan negatif, konsumsi sumber daya, dan biaya. Efisiensi berarti memproduksi lebih banyak barang dan jasa dengan menggunakan lebih sedikit bahan, energi, air, dan tanah. Sementara pada saat yang sama, meminimalkan aliran udara, pembuangan air, pembuangan limbah, dan penyebaran zat beracun. Menariknya, beberapa pengalaman awal menunjukkan bahwa mungkin saja untuk meningkatkan kualitas lingkungan tanpa mengurangi barang dan jasa yang berguna sekaligus meningkatkan keuntungan. Sebelum informasi biaya lingkungan dapat diberikan kepada manajemen, biaya lingkungan harus ditentukan. Ada beberapa kemungkinan, namun pendekatan yang menarik adalah mengadopsi definisi yang konsisten dengan model kualitas lingkungan total. Dalam model kualitas lingkungan total, keadaan ideal adalah bahwa tidak ada kerusakan lingkungan atau analog dengan keadaan tanpa cacat dari manajemen kualitas total. Kerusakan didefinisikan sebagai degradasi langsung lingkungan seperti emisi padat, cair, atau residu gas ke lingkungan. Atau degradasi tidak langsung sebagai akibat penggunaan bahan kimia energi secara tidak langsung. Secara tepat, biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya kualitas lingkungan. Dalam pengertian yang sama dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya yang timbul karena kualitas ada atau mungkin ada. Dengan demikian, biaya lingkungan dikaitkan dengan penciptaan, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Dengan definisi yang pertama adalah biaya pencegahan lingkungan adalah biaya kegiatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kontaminan atau limbah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah biaya deteksi lingkungan, yaitu merupakan biaya aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lain di dalam perusahaan sesuai dengan standar lingkungan yang sesuai. Selanjutnya 3 dan 4 akan saya serahkan kepada Rizky. Oke, kategori ketiga adalah internal failure cost, yaitu biaya kegiatan yang dilakukan karena kontaminan dan limbah telah dihasilkan, tetapi tidak dibuang ke lingkungan. Dengan demikian, biaya internal failure cost timbul untuk menghilangkan dan mengelola kontaminan atau limbah setelah diproduksi. Yang keempat, external failure cost, yaitu biaya kegiatan yang dilakukan setelah pembuangan kontaminan dan limbah ke lingkungan. Biaya kegagalan eksternal dapat dibagi lagi menjadi kategori terrealisasi dan tidak terrealisasi. Biaya kegagalan eksternal yang terrealisasi adalah biaya yang dikeluarkan dan dibayar oleh perusahaan. Sementara biaya kegagalan eksternal yang belum direalisasi disebabkan oleh perusahaan, tetapi dikeluarkan dan dibayar oleh pihak di luar perusahaan. Biaya sosial selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai 1. Yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Yang kedua, yang terkait dengan dampak buruk pada properti atau kesejahteraan individu. Lalu dalam kedua kasus, biaya ditanggung oleh orang lain dan bukan oleh perusahaan meskipun perusahaannya yang menyebabkannya. Oke, selanjutnya
Untuk contoh akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa contohnya. Salah satu contoh prevention activities adalah recycling product. Dan internal failure activities adalah recycling scrap. Untuk detection activity adalah measuring contamination levels, dan yang terakhir external failures adalah cleaning up oil spills. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizkyanto. Baiklah, terima kasih Erik. Selanjutnya saya akan membahas tentang soal untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi jumlah material yang digunakan dari untuk sebuah paket. Dan langkah hal ini merupakan adalah tindakan prevention. Yang kedua adalah setelah umur dari karbon aktif, produser minuman kaleng mengembalikan materialnya untuk memurnikan air dari minuman dari suppliernya, dan supplier menggunakan hal ini akan membuat karbonnya aktif untuk kedua kali, dan hal ini mengakibatkan bertonton material yang digunakan dilarang masuk ke tempat pembuangan, dan hal ini merupakan prevention. Yang ketiga adalah sebuah sisa evaporator dipasang untuk mengubah air dan partikel sisa proses produksi untuk dipakai ke pemakaian lain, dan hal ini merupakan internal failure. Yang keempat, tinta yang digunakan untuk mengeprint bungkusan snack mengandung heavy metal, merupakan external failure. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fendi. Kepada Fendi, disilakan. Baik, terima kasih Acai. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu nomor 5. Di sini soalnya proses diperiksa untuk memastikan kepatuhan dengan standar lingkungan, yaitu merupakan detection. Lalu yang nomor 6, kotak pengiriman digunakan 5 kali dan kemudian didaur ulang. Ini mencegah 112 juta pon kardus memasuki tempat pembuangan sampah dan menyelamatkan 2 juta pohon per tahun. Itu merupakan prevention. Lalu yang nomor 7, peralatan scrubber dipasang untuk memastikan bahwa emisi udara kurang dari tingkat yang diizinkan oleh hukum, merupakan internal failure. Lalu yang nomor 8, penduduk lokal menanggung biaya pengobatan dari penyakit yang disebabkan oleh polusi udara dari polusi knalpot mobil, yaitu merupakan external failure. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fendi. Baik, terima kasih Poni. Jadi di sini saya akan bahas untuk nomor 9, 10, 11, dan 12. Dan di kasus nomor 9 ini, dia itu sebagai bagian dari penerapan perspektif lingkungan untuk balance scorecard, ukuran kinerja lingkungan itu dikembangkan merupakan bagian dari detection. Dan untuk nomor 10, pada kasus ini karena residu cair dan padat dibuang ke danau setempat, danau tersebut tidak lagi cocok untuk berenang, memancing, dan kegiatan reaksi lainnya. Dan itu termasuk bagian dari external failure. Dan untuk nomor 11, untuk mengurangi konsumsi energi, balas magnetik diganti dengan balas elektronik, dan bola lampu serta sensor pencahayaan yang lebih efisien dipasang. Hasilnya 2,3 juta kilowatt jam listrik dihemat per tahun, merupakan bagian dari prevention. Dan yang terakhir, nomor 12, karena penyelesaian hukum perusahaan bahan kimia harus menghabiskan 20 juta
untuk membersihkan tanah yang terkontaminasi, dan itu merupakan bagian dari external failure. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Angelin. Baik, terima kasih Fendi. Dan selanjutnya yang nomor 13, sebuah perusahaan minuman ringan menggunakan praktik berikut di semua pabrik pembotolan kemasan yang rusak selama pengisian dikumpulkan dan didaur ulang. Gelas, plastik, dan aluminium merupakan internal failure. Yang 14, produk diperiksa untuk memastikan bahwa emisi gas yang dihasilkan selama operasi mengikuti pedoman hukum dan perusahaan, yang mana merupakan detection. Yang 15, perusahaan mengeluarkan biaya untuk mengoperasikan peralatan pengendalian polusi yang mana merupakan internal failure. Dan yang terakhir nomor 16, audit verifikasi bahwa kebijakan lingkungan dipatuhi yang mana merupakan detection. Dan sekian dari kami, terima kasih.